wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai media pembelajaran tematik tingkat SD atau MI. Nah, teman-teman semuanya harus tahu dulu nih, pada hakikatnya proses pembelajaran juga merupakan komunikasi. Maka media pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Sederhananya, dengan adanya media, guru bisa menyalurkan materi pembelajaran ke dalam sebuah media agar materi mudah dapat dimengerti oleh peserta didik. Jadi, pembelajaran tidak monoton hanya menggunakan teknik ceramah. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita bahas sama-sama ya mengenai media pembelajaran tematik. Kita harus tahu dulu nih, pengertian media pembelajaran tematik itu apa? Nah, yang akan dijelaskan oleh teman kita, Dede Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Dede Puspita akan menyampaikan materi pengertian media pembelajaran tematik di SD atau MI. Nah, perlu kalian ketahui bahwa media dalam pembelajaran tematik itu sangatlah penting sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan dalam proses pembelajaran harus dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Maka dari itu, dalam membantu proses belajar peserta didik, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendidikan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pendidik harus membuat media pembelajaran, dikarenakan media merupakan alat perantara komunikasi dalam menyampaikan pelajaran dan salah satu komponen utama dalam proses pembelajaran. Hai semua, media pembelajaran merupakan alat perantara komunikasi sebagai penyampaian materi pembelajaran, sedangkan tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Nah, jadi media pembelajaran tematik adalah alat bantu mengajar yang akan mempermudah dan membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran tema baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk dapat memberikan proses pembelajaran atau transfer ilmu yang berkesan dan juga bermakna kepada peserta didik. Itulah paparan materi berkenaan dengan pengertian media pembelajaran tematik. Untuk mengetahui lebih detail lagi, kalian tonton video sampai habis ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Media pembelajaran tematik adalah alat bantu mengajar yang akan mempermudah dan membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien antara guru dan peserta didik. Jadi seperti itu ya pengertian dari pembelajaran tematik. Nah, apa aja nih ya media pembelajaran dalam tematik yang bisa kita gunakan dalam mengajar? Pertanyaan ini akan dibahas oleh teman kita, Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 2041959. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran tematik di SD atau MI. Yang pertama, buku cetak. Buku cetak adalah jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Buku cetak adalah bagian dari media cetak yang biasanya digunakan untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Media cetak bisa digunakan atau dimanfaatkan peserta didik di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, WPA. WPA ialah media yang berbentuk gambar, kombinasi berbagai macam warna sehingga dapat menarik untuk dilihat. Yang ketiga, komik. Komik ialah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita.
dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar untuk memberikan hiburan kepada para pembacanya. Nah, selanjutnya yang keempat, PowerPoint. PowerPoint merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Selanjutnya, yang kelima, YouTube. YouTube merupakan media yang berasal dari situs website atau jejaring sosial. Situs ini kemungkinan pengangguan mengunggah atau menonton dan berbagai video. Dan selanjutnya yang keenam, multimedia. Apa sih multimedia itu? Multimedia dalam pembelajaran adalah kombinasi dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafis, gambar dian, animasi, suara, dan video. Nah, banyak kan macam-macam media pembelajaran yang disampaikan oleh Istiqomah tadi. Ada buku cetak, terus juga WEDA, pop art, portrait, terus juga kemudian komik, dan gak ketinggalan nih media teknologinya seperti PowerPoint, YouTube, dan multimedia. Nah, jadi semuanya dari media pembelajaran itu fungsinya untuk peserta didik apa ya? Nah, pertanyaan yang ini akan dijawab oleh teman kita, Despi Ramadana. Baiklah, saya Despi Ramadana akan melanjutkan penjelasan materi tentang fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Keberadaan media pembelajaran menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran tematik terpadu, karena dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya, dapat lebih difahami oleh siswa dan memungkinkan siswanya menguasai tujuan pelajaran dengan lebih baik. Media pembelajaran memiliki 7 fungsi. Yang pertama, yaitu sebagai media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Artinya, melalui media pembelajaran, siswa dapat memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada diri siswa. Media dapat menggantikan fungsi guru sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi siswa. Nah, fungsi kedua dari media pembelajaran yaitu fungsi semantik. Berbagai jenis media dapat berfungsi semantik seperti kamus, glosari, internet, guru, kaset, radio, dan TV. Media ini mempunyai kemampuan menambah bendaharaan kata atau simbol verbal yang makna dan maksudnya benar-benar dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ialah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Manipulatif sering dibutuhkan guru untuk menggambarkan suatu benda yang terlalu besar, terlalu kecil, atau sulit diakses. Mungkin karena letak dan posisinya jauh atau proses terlalu lama untuk diobservasi dalam waktu yang terbatas. Yang keempat, fungsi fiksatif. Fungsi ini adalah yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi distributif. Fungsi ini adalah menggunakan media pembelajaran dalam sekali penggunaan satu materi, objek, atau kejadian dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar dan dalam jangkauan yang sangat luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya. Yang keenam, fungsi psikologis. Dari segi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Dan yang terakhir, fungsi sosiopsikologis. Fungsi ini memberikan rangsangan, memberikan pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan dan saling menghargai perbedaan yang ada.
Misalnya perbedaan peserta didik dengan jumlah siswa yang cukup besar dengan adat kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Sangat memiliki persepsi dan pemahaman yang tidak sama tentang suatu topik pembelajaran. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran ada 4, yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang keempat, dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadi interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Nah, jadi yang disampaikan Vina tadi ada 7 fungsi, yaitu media sebagai sumber belajar, yang kedua fungsi sebagai semantik, yang ketiga fungsi sebagai manipulatif, yang keempat fungsi sebagai fiksatif, yang kelima fungsi sebagai distributif, yang keenam fungsi sebagai psikologis, dan yang terakhir fungsi sebagai sosio-psikologis. Nah, ternyata juga ada nih prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran tematik. Nah, yang akan disampaikan oleh Dwi Rati. Selanjutnya, jelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran tematik. Ada beberapa prinsip dalam memilih media, yaitu yang pertama, harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. Tujuan ini misalnya, apakah untuk keperluan pembelajaran, atau belajar kelompok, atau belajar individu. Lalu yang kedua, kedekatan dengan media. Media yang dipilih harus dikenal sifat dan ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan. Karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan. Faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam memilih media adalah apakah media yang diperlukan merupakan media jadi atau media yang harus dipersiapkan dan dibikin sendiri. Media juga harus menarik minat anak, berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Untuk media rancangan terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebelum memilih dan merancangnya, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar informasi. 2. Menetapkan apakah media ini dirancang untuk keperluan pembelajaran atau sebagai alat bantu untuk mengajar. 3. Menentukan apakah dalam kegiatan mendorong pembelajaran digunakan strategi afektif, kognitif, dan psikomotorik. 4. Mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. 5. Perencanaan pengembangan produksi media tersebut. Nah, ternyata dalam media pembelajaran tematik juga ada nih karakteristiknya serta kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran tematik. Apa aja ya yang akan dibahas oleh Aulia dan Lutfia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dapat dikatakan pembelajaran tematik apabila melengkapi karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada peserta didik dan guru sebagai fasilitator. 2. Memberikan pengalaman langsung pada sesuatu yang nyata untuk memahami hal yang abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran tematik. 5. Bersifat fleksibel. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Dalam pembelajaran tematik pokok, pembelajaran harus sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa. Adapun pembelajaran tematik memiliki fungsi karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Pengalaman dan kegiatan belajar yang sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan usia anak sekolah dasar. 2. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 3.
kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, yaitu menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui di lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan sosial peserta didik, peserta kerjasama dan bertoleransi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Zahra. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kegunaan media pembelajaran tematik. Media sangat dibutuhkan guru dan siswa dalam membantu kegiatan pembelajaran. Namun, secara umum terdapat beberapa kelebihan dan kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis yang berupa kata-kata, tertulis, dan lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dengan penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk yang pertama, menimbulkan kegairahan belajar. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang ketiga, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Nah, teman-teman semua, cukup sampai di sini ya materi mengenai media pembelajaran tematik tingkat MI atau SD. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.